Selamat pagi Bapak dan Ibu yang baik. Coba bayangkan ini sebentar. Pagi yang cerah, udara sejuk dan aroma kopi yang baru diseduh menguar di dapur. Di atas meja, sudah siap sepiring roti tawar dengan selai manis, atau mungkin seporsi nasi uduk hangat lengkap dengan tempe goreng dan sambal. Siapa yang bisa menolak? Rasanya sudah seperti ritual harian yang tak tergantikan, ya? Tapi, bagaimana kalau saya bilang, justru di balik menu sarapan yang terlihat menggoda dan menenangkan hati ini, tersembunyi bahaya besar yang bisa mengancam kesehatan Bapak dan Ibu, tanpa terasa, perlahan, dan diam-diam mematikan. Ya, tidak semua makanan yang terasa enak itu aman. Bahkan, ada beberapa jenis makanan yang sering kita anggap biasa saja, atau sudah dari dulu dimakan, ternyata secara ilmiah sangat berisiko untuk kita yang usianya sudah menginjak kepala 5, apalagi di atas 55 tahun. Tidak sedikit orang yang mengeluh tiba sakit kepala hebat, tekanan darah naik drastis, atau kolesterol melonjak padahal, katanya cuma makan pagi seperti biasa. Jangan-jangan, yang kita pikir, sarapan sehat dan nikmat, sebenarnya adalah awal dari masalah kesehatan jangka panjang? Ambil contoh Pak Slamet, usia 63 tahun, pensiunan guru dari kota Magelang. Setiap pagi, rutinitasnya sederhana. Bangun jam 5 pagi, jalan kaki keliling kompleks, lalu sarapan dengan kopi 3IN1, dan 2 potong roti tawar putih olesan mentega. Sesekali, kalau istrinya sedang rajin, ia dapat bonus sepiring lontong sayur. Menunya kelihatan ringan dan sederhana kan? Tapi suatu hari, setelah sarapan seperti biasanya, Pak Slamet merasa dadanya sesak, dan pandangannya berkunang-kunang. Ternyata, setelah dibawa ke rumah sakit, dokter bilang kadar gula darahnya melonjak drastis, dan tekanan darahnya tinggi sekali. Padahal ia tidak merasa sedang makan berlebihan. Ini yang membuat keluarga Pak Slamet terkejut. Mereka baru sadar bahwa jenis makanan sarapan yang selama ini dianggap aman, justru menyimpan bahaya tersembunyi. Dan Pak Slamet bukan satu-satunya, banyak lansia yang merasa sehat-sehat saja, sampai akhirnya tubuhnya protes secara tiba-tiba. Jangan tunggu sampai terlambat seperti Pak Slamet. Waspadai jenis-jenis makanan yang diam-diam menyumbang lemak jahat, gula berlebihan, atau sodium tinggi, yang semua itu bisa mempercepat penyakit jantung, stroke, diabetes, bahkan Alzheimer. Nah, sekarang saya ingin tahu Bapak dan Ibu sedang menonton dari kota mana, dan usia berapa? Yuk tuliskan di kolom komentar, supaya kita bisa saling sapa, dan berbagi pengalaman. Apakah Anda juga punya kebiasaan sarapan yang seperti Pak Slamet tadi? Atau malah merasa sering capek setelah sarapan? Kalau iya, maka video ini sangat penting untuk Anda tonton sampai selesai. Karena di video kali ini, kami akan membahas secara lengkap dan jelas tentang 5 jenis makanan sarapan yang kelihatannya enak, tapi ternyata sangat berbahaya, khususnya untuk Bapak dan Ibu, yang usianya sudah di atas 55 tahun. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk menyelamatkan. Kita semua ingin hidup panjang umur, tetap kuat, aktif dan bahagia di usia senja, dan semuanya dimulai dari apa yang kita makan pagi hari. Maka dari itu, jangan skip 1 detik pun dari video ini. Siapkan catatan kalau perlu, ajak pasangan atau teman sebaya, menonton bersama. Dan kalau channel ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya. Kesehatan itu investasi paling mahal, dan semuanya dimulai dari satu keputusan kecil, memilih sarapan yang tepat. 1. Roti tawar putih. Roti tawar putih makanan yang terlihat polos, bersih, lembut, dan seringkali menjadi andalan di meja sarapan, karena praktis dan murah. Tapi siapa sangka, justru makanan yang satu ini, bisa jadi awal dari masalah kesehatan yang serius. Roti putih terbuat dari tepung terigu yang sudah diolah sedemikian rupa hingga kehilangan hampir seluruh serat dan nutrisi alaminya. Artinya, yang tersisa hanyalah karbohidrat kosong. Saat roti tawar putih masuk ke tubuh, ia langsung diubah menjadi gula dengan sangat cepat. Ini membuat kadar gula darah kita naik drastis dalam waktu singkat. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah berusia di atas 55 tahun, kondisi ini bisa sangat berbahaya. Kenapa? Karena kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah sudah tidak sebaik dulu. Jika tiap pagi kita sarapan dengan roti tawar putih, apalagi ditambah dengan selai manis atau mentega, lama-lama pankreas jadi kelelahan memproduksi insulin, dan akhirnya bisa memicu diabetes tipe 2. Contoh yang sering terjadi Pak Harun, 60 tahun, setiap pagi mengonsumsi 2 lembar roti tawar putih, dengan olesan coklat, sambil ditemani kopi manis. Ia merasa ringan, tidak mengenyangkan berlebihan, tapi beberapa bulan terakhir, ia mudah lelah, sering haus,
dan berat badannya justru turun. Setelah dicek ke dokter, ternyata kadar gulanya melonjak. Bukan karena makan nasi berlebihan, tapi dari sarapan ringan yang tidak pernah ia duga berbahaya. Ini menjadi pelajaran penting, makanan yang terlihat tidak berdosa, justru bisa menjadi musuh dalam selimut. Roti putih tidak mengandung serat yang membantu pencernaan, juga tidak mengenyangkan lama. Akibatnya, tubuh cepat lapar, lalu kita makan lagi, dan lagi, tanpa sadar menumpuk asupan kalori dan gula. Bagi lansia, ini adalah kombinasi berbahaya yang bisa mempercepat komplikasi kesehatan. Kalau suka roti, cobalah beralih ke roti gandum utuh yang tinggi serat. Badan tetap bertenaga, dan gula darah lebih stabil. 2. Sereal manis. Sereal instan yang warna-warni atau berbentuk lucu seringkali menggoda. Di iklannya, selalu ditampilkan sebagai sarapan sehat dan menyenangkan. Tapi sayangnya, banyak dari kita tertipu oleh kemasan dan slogan. Sereal yang dijual bebas di pasaran, terutama yang punya rasa manis seperti coklat, madu, atau buah buatan, biasanya mengandung gula yang sangat tinggi, bahkan melebihi batas aman konsumsi harian. Dalam satu mangkuk sereal manis, bisa terkandung hingga 4-6 sendok teh gula, belum termasuk susu manis yang ditambahkan. Gula yang tinggi ini, bukan hanya menyebabkan gula darah naik tajam, tapi juga membuat tubuh jadi cepat lelah setelah efeknya hilang. Ini bisa menjelaskan kenapa bapak atau ibu sering merasa ngantuk atau lemas menjelang siang meski sudah sarapan. Coba kita lihat kisah Bu Eni, 58 tahun, dari Surabaya. Ia mulai terbiasa sarapan sereal manis sejak anaknya sering membelikan dari minimarket. Awalnya enak dan praktis. Tapi setelah beberapa bulan, ia mulai mengeluh sering pusing, dan daya ingatnya menurun. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya tidak stabil, dan kadar kolesterolnya mulai naik. Penyebab utamanya: konsumsi gula berlebihan dari sereal dan minuman manis setiap pagi. Gula memang memberi energi instan, tapi efeknya cepat hilang dan membuat tubuh butuh dosis lebih setiap kali. Lebih parah lagi, gula berlebih bisa memicu peradangan dalam tubuh, mempercepat penuaan sel, dan berisiko pada penyakit jantung, stroke, bahkan Alzheimer. Jangan sampai kita membayar mahal hanya karena tergoda makanan praktis yang katanya modern. Pilihlah sereal yang tanpa tambahan gula, berbasis gandum utuh atau oat, dan tambahkan buah segar sebagai pemanis alami. 3. Gorengan. Gorengan memang punya tempat khusus di hati orang Indonesia. Entah itu tahu goreng, tempe, bakwan, atau pisang goreng, semuanya terasa nikmat, apalagi kalau masih panas dan kriuk. Tapi jangan tertipu oleh rasa. Bagi kita yang sudah berusia lanjut, gorengan justru bisa jadi jebakan maut. Minyak yang dipakai untuk menggoreng, apalagi minyak yang sudah digunakan, berulang kali mengandung lemak trans, dan senyawa karsinogenik, pemicu kanker. Lemak ini sangat sulit diurai oleh tubuh, dan cenderung menumpuk di pembuluh darah, menyebabkan pembekuan darah, penyempitan arteri, dan tekanan darah tinggi. Gorengan juga membuat kolesterol jahat, LDL meningkat, dan menurunkan kolesterol baik, HDL. Kalau ini terus terjadi, risiko serangan jantung dan stroke meningkat tajam, dan seringkali datang tanpa peringatan. Bayangkan kisah Pak Idris, 67 tahun, dari Bekasi. Beliau sangat menyukai tahu isi dan bakwan yang biasa dibeli di warung dekat rumah. Setiap pagi, beliau makan 2 atau 3 potong gorengan dengan cabai rawit, ditemani teh manis panas. Suatu pagi, tanpa tanda-tanda apapun, Pak Idris tiba-tiba roboh di depan rumah. Setelah dilarikan ke rumah sakit, ternyata ia mengalami stroke ringan. Kata dokter, kondisi ini dipicu oleh tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol yang sangat tinggi. Salah satu penyumbangnya, konsumsi gorengan harian. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Mulailah kurangi konsumsi makanan yang digoreng, apalagi yang dibeli di luar dengan minyak tidak jelas. Kalaupun ingin menggoreng di rumah, usahakan pakai minyak baru, dan jangan digunakan berulang. Lebih baik lagi, cari cara memasak yang lebih sehat seperti dikukus, direbus, atau dipanggang. 4. Nasi uduk dan lontong sayur. Tak lengkap rasanya membicarakan sarapan khas Indonesia, tanpa menyebut nasi uduk dan lontong sayur. Kombinasi aroma santan, lauk berlimpah, dan sambal yang menggoda bikin menu ini jadi favorit banyak orang. Tapi sadarkah kita, bahwa di balik kelezatannya, makanan ini mengandung lemak jenuh tinggi, natrium, garam berlebih, dan kalori yang sangat tinggi untuk ukuran sarapan? Santan yang dimasak dengan minyak atau tumisan bisa menumpuk plak di arteri, dan pelan-pelan membuat jantung bekerja lebih keras. Lauk pendamping seperti bihun goreng,
telur balado, hingga kerupuk juga memperparah kandungan lemak dan garam. Jika dikonsumsi tiap hari, tubuh kita, terutama jantung, ginjal, dan pembuluh darah, akan menanggung beban yang berat. Bu Sumarni, 62 tahun, dari Yogyakarta, adalah penggemar berat lontong sayur. Ia bahkan punya langganan warung lontong yang selalu ia kunjungi setiap pagi. Namun setelah beberapa tahun rutin makan menu ini, ia mulai merasakan cepat lelah, sesak napas saat naik tangga, dan bengkak di pergelangan kaki. Setelah diperiksa, ternyata jantungnya membesar dan tekanan darahnya sangat tinggi. Dokter mengatakan bahwa pola makannya menjadi pemicu utama. Ini adalah peringatan nyata bagi kita semua. Jangan salah sangka, makanan tradisional bukan berarti selalu aman. Kita harus lebih jeli dan bijak memilih. Jika memang suka lontong sayur, coba batasi frekuensinya, dan kurangi kuah santan atau lauk berlemak. Bisa juga mengganti lontong dengan nasi merah atau menambahkan sayuran segar sebagai penyeimbang. 5. Kopi instan. Kopi adalah teman setia di pagi hari, terutama untuk mengusir kantuk, dan memulai hari dengan semangat. Tapi berhati-hatilah dengan kopi instan 3IN1. Di balik kemasannya yang praktis dan rasanya yang manis, tersembunyi kombinasi berbahaya dari gula, krimer sintetis, dan zat aditif. Krimer non-susu, yang sering disebut non-dairy creamer, sebenarnya mengandung lemak trans, sejenis lemak yang sangat buruk untuk jantung. Ditambah lagi, kandungan gulanya sangat tinggi, bahkan bisa lebih dari 15 gram per sachet. Jika diminum setiap hari, apalagi lebih dari 1 gelas, kopi jenis ini bisa memicu peningkatan tekanan darah, lonjakan gula darah, dehidrasi, dan gangguan pada fungsi ginjal organ yang di usia lanjut sudah cenderung melemah. Pak Joko, 65 tahun dari Bandung, terbiasa minum 3IN1 setiap pagi sambil membaca koran. Ia merasa kopi ini lebih enak dan praktis ketimbang membuat kopi hitam biasa. Tapi setelah beberapa bulan, ia mengeluh pusing, tangan kesemutan, dan sering buang air kecil di malam hari. Setelah pemeriksaan, diketahui bahwa fungsi ginjalnya menurun, dan tekanan darahnya selalu tinggi. Dokter menyarankan, ia berhenti total dari kopi 3IN1. Pak Joko pun beralih ke kopi hitam murni tanpa gula, dan mulai memperbaiki pola makannya. Ini jadi pengingat penting kopi bukanlah musuh, tapi cara kita mengonsumsinya yang perlu diubah. Lebih aman minum kopi hitam murni, tanpa tambahan gula, atau krimer sintetis. Bisa juga tambahkan sedikit kayu manis atau madu asli, jika ingin rasa manis alami. Itu dia Bapak dan Ibu, 5 jenis makanan sarapan yang kelihatannya enak tapi ternyata bisa sangat berbahaya terutama di usia 55 tahun ke atas. Jangan tunggu sampai tubuh kita protes. Mulailah dari sekarang untuk lebih bijak memilih apa yang kita makan, terutama di pagi hari. Kalau video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, bagikan ke teman-teman sebaya, dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan penting lainnya.